Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erica Anggi Stefani dari HESIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintahan untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara penjualan saham atau obligasi capital market. Otoritas jasa keuangan. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjumlahkan bagi surat utang, obligasi, equity, saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana perdamaian bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal menghasilitasi berbagai sarana dan perasaan kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Sejarah pasar modal menurut buku Efficiency yang dikeluarkan Vereniging for the Evrendel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880, namun dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1978 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas, yaitu Dulot dan Koofcal Bakal PT Perdasi. Fungsi pasar modal. Pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. Pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen bagi dari keuntungan perusahaan kepada para pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produk. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat didorong muncul dan berkembangnya industri lainnya yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat pada memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk mengumpulkan serta mengelola dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola menjadi investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Surat utang atau obligasi. Kamu juga bisa mendapat surat berharga merupakan obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindahkan dan memegang pemilik hak untuk memperoleh bunga serta
pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Manfaat pasar modal. Pasar modal memiliki manfaat bagi emiten pihak yang melakukan penawaran umum yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh peraturan undang-undang yang berlaku maupun untuk para investor. Manfaat pasar modal untuk emiten. Jumlah dana yang dapat dihimpun per jumlah besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Tidak ada konven, sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana perusahaan. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Manfaat pasar modal untuk investor. Nilai investor berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan juga bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.